Terkini terkait arus balik Lebaran 2026, kita bergabung bersama jurnalis NTV Sela Rizky dari Cirebon, Jawa Barat, dan ada Maulana Iqbal dari Pelabuhan Bekauni, Lampung. Kita ke Sela terlebih dahulu. Sela, selamat sore. Ya Sela, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda mengabarkan saat ini? Gati, Naila, dan juga pemirsa, di tempat kami berada saat ini memang kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, dan berdasarkan pantauan kami sejauh ini di kawasan Jalan Brigjen Darsono, Simpang Pemuda Jawa Barat, Cirebon Kota Jawa Barat, ini sudah mulai terlihat para pemudik yang akan melakukan perjalanan ke arah Jakarta. Berdasarkan pantauan kami memang plat kendaraan mereka ini didominasi dari wilayah Jabodetabek. Ini sudah mulai melakukan perjalanan pada sore hari ini. Dan berdasarkan data terakhir yang kami himpun, ini ada sebanyak lebih dari 54.000 tercatat ini kendaraan sepeda motor yang melalui kawasan Cirebon Kota, dan untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi ini sebanyak 6.000 kendaraan yang melalui kawasan ini. Dan memang sebagaimana kita ketahui, pada esok 25 Maret ini sudah mulai beberapa perkantoran atau tempat bekerja atau perusahaan ini sudah mulai melakukan aktivitas bekerjanya, sehingga para pemudik ini sudah mulai berbondong-bondong balik ke ibu kota dan sekitarnya untuk bekerja. Dan berdasarkan pantauan kami sampai saat ini memang kami lihat banyak sekali para pemudik yang membawa barang bawaan mereka. Ini kameramen saya Ihsan Riyasa akan menunjukkan kepada Anda. Ini mereka sudah melakukan perjalanan sebenarnya sejak siang tadi, namun saat ini saat sore hari semakin banyak karena cuaca di sini juga cukup cerah, tidak terik, sehingga menjadi waktu yang tepat untuk para pemudik ini melakukan perjalanan. Gati, Naila. Setelah kita melihat belakang Anda sudah terlihat adanya kepadatan, dan apakah sudah dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan di wilayah Simpang Pemuda Cirebon? Ya, untuk terkait dengan rekayasa lalu lintas, kita tanyakan langsung, sudah ada bersama saya saat ini AKBP Eko Iskandar selaku Kapolres Cirebon Kota. Bapak, selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore, Mbak. Oke, Bapak mungkin bisa disampaikan, Pak, apakah ada rekayasa lalu lintas ataupun bagaimana sih kesiapsiagaan Polres Cirebon Kota ini menghadapi puncak dari arus balik hari ini? Ya, sampai dengan sore ini ya, rekayasa yang kita lakukan hanya sejauh untuk skala prioritas dari arah mana yang padat, sementara kita men-setting untuk durasi lampu merah. Nah, namun apabila memang dirasakan harus petugas turun secara manual, ya memang untuk menarik ya, maksudnya kita tetap lakukan. Sehingga pada sore hari ini alhamdulillah untuk jalur Pantura Cirebon masih terkendali kondusif. Ini masih terkendali kondusif. Apakah sebenarnya juga udah ada, Pak, terkait dengan lonjakan volume kendaraan? Ya, untuk hari ini meningkat ya. Jadi mulai hari Minggu, kemudian Senin, Selasa ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, ya cukup signifikan. Jadi hari ini lebih tinggi daripada kemarin. Nah, ini juga tahun ini alhamdulillah dengan upaya yang kita lakukan ini masih bisa untuk jalur Pantura ini masih bisa kondusif ya, Mbak. Biasanya setiap tahun kita melakukan penutupan di perempatan-perempatan lampu merah. Nah, namun tahun ini alhamdulillah kita tidak sampai melakukan rekayasa penutupan karena masih mampu kita untuk melakukan penarikan secara manual gitu ya. Ini mungkin juga karena durasi mudik yang panjang, kemudian kesiapan juga dari petugas kita di lapangan, dari pengalaman tahun sebelumnya, sehingga tahun ini alhamdulillah bisa lebih baik. Walaupun secara data nasional untuk jumlah pemudik ini meningkat gitu. Ini untuk titik kepadatannya ini terjadi di mana saja, Pak? Apalagi kan Cirebon ini merupakan tempat wisata maupun juga pusat kuliner dan juga sentra oleh-oleh. Ini seperti apa, Pak? Ya, tentu saja Cirebon ini kan tempat transit ya, karena memang yang dari Jawa Tengah mau ke Jakarta, banyak juga yang mampir ke Cirebon karena
banyak tempat istirahat, termasuk kuliner, tempat wisata, pusat perbelanjaan. Nah, semua ini menjadi atensi kita. Sampai dengan hari ini khusus tempat wisata yang jadi atensi kita itu di Pantai Kejawanan, yang pengunjungnya paling banyak ya. Namun ini juga sudah menunjukkan grafik menurun ya. Kemudian titik-titik kemacetan itu mulai dari daerah Tengah Tani, kemudian Bundaran Kedawung, sampai dengan Jalan Brigjen Darsono ke Kalijaga. Nah, ini kan menjadi titik fokus kemacetan arus mudik kemarin maupun arus balik hari ini ya, karena memang padat sekali di ruas jalan ini gitu. Oke, baik Pak. Untuk laka lantas sendiri, ini ada data yang terlapor nggak Pak sih ke Polres Cirebon Kota ini? Alhamdulillah sampai dengan detik ini ya, untuk laka lantas yang menonjol ataupun yang mengakibatkan luka sampai dengan luka berat kita nihil ya. Alhamdulillah kita nihil. Ada beberapa kali kejadian material ya, sehingga langsung diselesaikan antara yang bersangkutan. Ini tidak menyebabkan korban. Ya, ini juga dibantu di mediasi dan dibantu oleh anggota kita juga untuk mengarahkan ke bengkel terdekat gitu ya. Alhamdulillah masih nihil. Semoga saja sampai selesai tidak terjadi kecelakaan. Amin. Terakhir Pak, himbauannya untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan hari ini. Himbauannya ya, kita menghimbau untuk para pemudik yang pertama ya, tentu saja untuk menyiapkan kondisi fisik ya. Kondisi fisik kita, kemudian menyiapkan kondisi kendaraan. Nah, dan jangan lupa untuk berdoa gitu ya. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Naila, Gati, dan juga pemirsa kembali diingatkan kepada para pemudik untuk lebih melakukan cek kesehatannya pribadi sebagai pengendara maupun juga cek kondisi dari kendaraan yang digunakan. Kira-kira seperti itu. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Sela Rizky melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.